Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membangun jaringan switch dan router. Yang pertama kita lihat dulu topologinya, ada dua PC, ada satu switch dan ada satu router. Terus di tabel pengalamannya itu ada IP address, ada default gateway-nya. Terus untuk tujuan latihan itu yang pertama untuk setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Dan yang terakhir itu menampilkan informasi perangkat. Terus untuk catatan itu router yang digunakan adalah Cisco 4221. Kebutuhannya itu satu router, satu switch, dan satu PC. Nah, kita ke Cisco, kita ke router. Karena tidak ada 4221, kemungkinan itu tipe, yang ada itu 4321. Dan yang switch ada yang kita pilih yang 2960. Terus yang PC ada dua buah PC. Nah, sambungkan perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi. Kita untuk menyambungkan perangkat, kita ke connection, kita klik yang Cooper, kita klik yang PC 0, fast Ethernet 0, tarik ke switch, ke lihat di topologinya, ke F6, lanjut yang klik switch-nya ke F5, tarik ke router yang 001, terus yang terakhir ke router lagi ke 000, terus ke PC, ke fast Ethernet. Udah. Nyalakan power on semua perangkat dalam topologi. Kita nyalakan, klik yang config, terus yang ini klik on, yang gigabyte 01 klik on juga. Untuk yang latihan kedua yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitasnya. Langkah pertama itu mengonfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya pada PC A dan B. Untuk itu ada dua cara. Yang pertama di switch-nya langsung di CLI. Oh bukan, itu pakai PC, desktop, IP, untuk IP-nya itu ini bukan yang ini, kita urutan aja biar gak bingung. Ini 192 as 168 PCA 13. Ini 3 ya tuh. Yang default gateway-nya itu 11. Kita di sini copy aja 11 ya.
PCB-nya itu 03 01 dah. Pin PCB di jendela command prompt PCA. Kita command prompt, kita klik pin 192.168.0.3. Kita lihat PCB-nya itu benar enggak 03. Oh iya, lupa, yang di routernya belum. Kita ke config, ke internet. Nah, ini 192.168. Kita ulangi 192.168. Tak klik ya enak 01 dan 192.168.01. Ya, betul. Ini 192.168.11. Ya, kita coba ping lagi. Yes. Kita ping di konfigurasi di command prompt. Sudah. Kenapa ada RTU-nya? Karena ketika mencari alamat perlu membutuhkan waktu, dan waktunya tidak mencukupi sehingga terjadi RTO. Oke, lanjut ke langkah kedua, konfigurasikan router. Yaitu untuk konfigurasikan router itu ada dua cara. Yang pertama langsung ke CLI-nya atau
ke konsol modus privilege actionnya, karena kita disuruh pakai konsol privilege actionnya, kita kasih konsol dulu ke PC, tarik ke router konsol, kemudian kita ke terminal. Oke, exit dulu. Masuklah ke modus configuration, ke enable con hostname yang satu, terus matikan DNS itu no IP domain lookup, berikan kelas sebagai password deskripsi privilege access. Kita ke username R1 password kelas, kemudian berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login, berarti LAN konsol 0, kemudian login lokal, password Cisco, kita exit, coba masuk, passwordnya kelas SRI1 kelas. Nah, karena sudah masuk, kita lanjut ke langkah keenam, berikan Cisco sebagai password FDY dan aktifkan login. Kita masuk lagi, enable con terus LAN FTY 04, password Cisco, login kan. Kita coba exit lagi, kita masuk, karena sudah masuk, buatlah satu zona yang mengingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah. Oke. Ini aktifkan routing pin 6, kita ke enable lagi con username R1 password class, terus IPv6 unicast routing, kemudian kita copy running config startup
config. Oke. Lanjut, kita ping lagi, ini ping PCB dari jendela telepon pada PCA. Kita pin lagi. Nah, berhasil. Kenapa? Karena ketika dipin lagi, karena tadi sudah ketemu alamatnya. Oke, langkah ketiga yaitu konfigurasi switch. Sama dengan cara konfigurasi di router, kita bisa menggunakan ini juga ke atas ke konsol, kemudian klik terminal. Oke. Terus kita ini lagi coba terminal. Kesini konsol. Nah, masukkan ke konsol dari switch enable modus privilege, berarti enable con, berikan nama hostname S1, matikan DNS-nya, berarti no IP domain lookup, no IP domain lookup. Kita exit dulu. No. Kita exit dulu, kita ulang. Kita ke enable lagi, ke con, username S1, no IP domain lookup. Nah, habis itu interface VLAN 1, kita IP HDD IP address-nya 192.168.1.1, terus kita kasih subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian no shutdown, kemudian copy
running config startup config. Kita exit dulu. Kita copy running config startup config. Kita pakai, coba kita pakai dulu. Nah, sudah. Langkah keempat, latihan ketiga, tampilkan routing pada router. Gunakan perintah show IP route. Oke, kita ke router. Show IP route. Nah, kode apa yang digunakan dalam tabel route tersebut? Ada, sebentar, mana tadi? Ini ada C dan L. Jawab C dan L. Berapa banyak entry route yang digunakan dengan kode C di dalam tabel? 1, 2. Berarti ada, jawab 2 entry. Terus jenis interface apa yang diasosiasikan ke router? Kita lihat, berarti ada, jawab, itu ada gigabit 000 jam sama gigabit 001, berarti G 000 dan G 001. Lanjut. Show IP interface. Kita perintahkan show IP interface G 001. Lanjut. Apa status operasional dari interface 001? LAN protocol is up, berarti statusnya up. Jawab up. Apa alamat media akses kontrol dari interface G01? Kita lihat, berarti di broadcast address-nya kita copy, kita masukkan ke sini.
interface copy interface. Bagaimana internet address-nya? Jawab internet address-nya ini, berarti kita sama copy juga, copy kita first. Lanjut, kita tampilkan juga lagi shop IP interface brief-nya. Di show IP interface brief. Nah, ini untuk interface briefnya. Pertanyaannya, jika interface G001 diperlihatkan, kita close dulu yang ini, administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up, no shutdown atau no SH. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasikan interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Jawabannya kemungkinan tidak ada apa-apa karena hanya salah di IP address-nya saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.